Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy student, successful master. Siswa senang, guru senang, orang tua senang, prestasi gemilang. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di video pembelajaran IPA untuk kelas 8. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang sistem gerak pada manusia. Nah, setelah kalian belajar tentang sistem gerak, kalian diharapkan dapat mengetahui yang pertama tentang sistem rangka manusia. Yang kedua, dapat mengetahui tentang otot. Yang ketiga, dapat mengetahui tentang kelainan pada sistem rangka. Oke, sekarang kita mulai. Nah, bagaimana kira-kira kalau kita tidak punya rangka? Tentu kita tidak akan bisa berjalan. Kemudian tubuh kita tidak ada yang menopang. Nah, maka dari itu diperlukan rangka. Dan apa fungsi rangka itu? Nah, di sini ada beberapa fungsi utama dari rangka. Yang pertama adalah memberi bentuk dan postur tubuh. Orang yang memiliki tulang atau rangka yang panjang, biasanya dia akan memiliki postur yang tinggi. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, melindungi organ-organ lunak. Misalnya seperti otak, jantung, paru-paru, hati, dan organ lunak lainnya. Yang ketiga adalah tempat melekatnya otot. Yang keempat, mendukung terjadinya gerakan, dan ini juga bekerja sama dengan otot. Yang kelima, hematopoiesis atau tempat pembentukan sel darah merah. Yang keenam, tempat penyimpanan mineral. Dan yang selanjutnya, rangka tubuh dibedakan menjadi dua, aksial dan apendicular. Rangka aksial adalah rangka sumbu tubuh, sedangkan rangka apendicular adalah rangka anggota gerak. Rangka aksial terdiri dari tiga. Yang pertama adalah tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang dada dan tulang rusuk. Kita lihat satu persatu. Sekarang tulang tengkorak. Nah, berikut adalah gambar dari tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama kita lihat tulang dahi atau frontal, kemudian ada parietal, itu tulang tengah, temporal, tulang samping, occipital, tulang belakang. Kemudian selanjutnya ada tulang pipi. Kemudian ada tulang rahang bawah, tulang rahang atas. Nah, selanjutnya adalah tulang telinga dalam. Telinga pun memiliki tiga tulang pendengaran yang terkenal. Apa? Yang ketiganya itu adalah ini, malleus, incus, stapes. Ini adalah tulang yang ada pada telinga kita. Selanjutnya adalah tulang belakang atau vertebra. Nah, tulang belakang ini ada banyak macamnya. Kita lihat dari atas itu ada tulang leher dengan jumlah ruasnya ada 7. Kemudian yang kedua adalah tulang punggung dengan jumlah ruasnya 12. Yang ketiga adalah tulang pinggang dengan jumlah tulangnya 5, atau jumlah ruasnya 5. Kemudian tulang kelangkang dan tulang ekor. Nah, selanjutnya adalah tulang dada. Berikut ini adalah gambar dari tulang dada. Nah, tulang dada itu jumlahnya 1. Untuk bagiannya ada tulang, istilahnya di sini adalah xiphoid process, kemudian ini bodinya. Kemudian yang atas ini namanya manubrium.
Selanjutnya adalah tulang rusuk. Tulang rusuk di sini ada 3 macam. Yang pertama, tulang rusuk sejati. Ini jumlahnya jumlahnya adalah 7 pasang atau 14 karena kanan dan kiri. Nah, kenapa disebut tulang rusuk sejati? Karena melekat pada tulang dada dan tulang belakang. Kemudian yang sebelah bawahnya itu disebut tulang rusuk palsu. Jumlahnya adalah 3 pasang. Kenapa disebut tulang rusuk palsu? Karena yang belakang itu melekat pada tulang belakang, sedangkan di depannya itu dia tidak melekat pada tulang dada, tetapi melekat pada tulang rusuk di sebelah atasnya. Makanya dia disebut tulang rusuk palsu. Kemudian yang ketiga adalah tulang rusuk melayang. Tulang rusuk melayang ini jumlahnya 2 pasang atau 4. Nah, kenapa dia disebut tulang rusuk melayang? Karena yang belakang itu dia melekat pada tulang belakang, sedangkan yang di depan itu dia tidak melekat ke siapapun, atau istilahnya melayang-layang. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk apendikular atau anggota gerak di sini ada gelang bahu, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan gelang panggul. Kita lihat satu persatu. Gelang bahu. Di sini ada 2 tulang. Yang pertama adalah tulang selangka. Ini gambarnya. Kemudian yang belakangnya adalah tulang belikat. Lanjut. Untuk anggota gerak itu ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Yang anggota gerak atas ini yang pertama ada lengan atas, kemudian ada tulang pengumpil, tulang hasta, kemudian ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Sedangkan yang anggota gerak bawah ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Lanjut. Nah, sekarang gelang panggul. Di sini ada beberapa tulang. Yang pertama adalah tulang usus. Kemudian yang kedua adalah tulang ekor, ya. Tulang ekor ini tadi dia sudah termasuk di tulang belakang. Selanjutnya ada tulang duduk dan tulang kemaluan. Ini adalah perbedaan gelang panggul antara pria dan wanita. Nah, kenapa untuk wanita itu dia lebih lebar panggulnya? Karena ini berhubungan dengan melahirkan. Nah, sekarang bentuk-bentuk tulang. Di sini ada 4 bentuk tulang. Yang pertama tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tidak beraturan. Tulang pipa itu dia bentuknya adalah silinder panjang, fungsinya untuk menahan berat tubuh. Misalnya seperti tulang lengan atas, tulang lengan bawah, humerus, radius, ulna, tulang paha. Nah, itu contoh tulang pipa atau nama lainnya adalah tulang panjang. Lanjut yang kedua, tulang pendek. Tulang pendek ini dia berukuran pendek, berbentuk kubus, biasanya ditemukan berkelompok, tidak hanya satu. Fungsinya adalah untuk memberikan kekuatan dan kekompakan pada area yang pergerakannya terbatas. Misalnya di sini adalah tulang telapak tangan. Contoh di sini ini ada tulang telapak tangan dan tulang pergelangan tangan, itu termasuk tulang pendek. Yang selanjutnya adalah tulang pipi. Bentuknya lempengan, fungsinya untuk memperluas permukaan untuk pelekatan otot dan memberi perlindungan. Contohnya adalah tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. Nah, ini dia bentuknya adalah lempeng-lempengan. Kemudian yang terakhir adalah tulang tidak beraturan. Bentuknya tidak beraturan. Nah, contohnya di sini adalah tulang belakang. Nah, lanjut. Sekarang kita akan melanjutkan ke persendian. Persendian adalah hubungan antara tulang dengan tulang. Itu namanya sendi.
Nah, di sini sendi itu ada 3 macam, sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis atau sendi mati. Kenapa disebut sendi mati? Karena sendi ini sudah tidak dapat digerakkan lagi. Contoh dari sendi mati adalah hubungan antar tulang tengkorak. Sebenarnya tulang tengkorak itu terdiri dari beberapa tulang, tetapi antar tulang-tulang tersebut sudah menjadi satu dan tidak bisa digerakkan lagi, makanya disebut dengan sendi mati. Kemudian yang kedua adalah amfiartrosis. Kalau amfiartrosis itu sendi yang pergerakannya terbatas. Contoh di sini yang pergerakannya terbatas adalah tulang belakang. Kemudian yang ketiga adalah diartrosis. Kalau diartrosis adalah sendi yang pergerakannya bebas. Nah, di sini diartrosis ada beberapa yang biasa kita kenal dengan yang pertama itu sendi engsel. Kenapa disebut sendi engsel? Karena dia bergerak ke satu arah seperti pintu. Contohnya ini pada siku, kemudian pada lutut. Itu termasuk contoh sendi engsel. Kemudian yang kedua adalah sendi peluru. Sendi peluru itu dia memiliki gerakan bebas ke segala arah. Contohnya adalah sendi tulang gelang bahu dengan lengan atas. Gelang bahu dengan lengan atas. Kemudian antara gelang panggul dengan paha. Yang ketiga adalah sendi pelana. Dia dapat bergerak bebas seperti gerakan orang naik kuda dan berporos dua. Misalnya sendi antar tulang pergelangan tangan dengan telapak tangan. Yang ketiga, yang keempat adalah sendi putar. Dia bergerak dengan pola rotasi dan memiliki satu poros. Contoh di sini adalah tulang atlas dengan tulang tengkorak. Ini dia satu putaran. Selanjutnya adalah sendi luncur atau sendi geser, yaitu gerakan menggeser, tidak berporos dan memiliki ujung tulang yang agak rata. Contohnya ini adalah sendi antar tulang pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan kita kan tidak hanya satu tulang. Nah, hubungan antar tulang-tulang itu namanya sendi luncur. Kemudian ada yang terakhir adalah sendi kondyloid, gerakan ke kiri dan ke kanan atau ke depan dan ke belakang. Contohnya di sini adalah antara tulang pengumbil dengan tulang pergelangan tangan. Nah, sekarang kita lanjutkan pada otot. Otot di sini ada 3 macam. Yang pertama, otot polos, otot teluri atau otot rangka, dan otot jantung. Kalian harus paham untuk membedakan ketiga otot ini. Tolong diperhatikan untuk gambarnya. Kalau otot polos bagaimana, otot teluri bagaimana, dan otot jantung bagaimana, tolong diperhatikan. Nah, untuk perbandingannya, bagaimana ciri-cirinya ada pada tabel berikut ini. Nah, kita lihat untuk letak. Mulai dari pembedanya letak, yang pertama untuk otot teluri itu, dia letaknya menyusun otot yang melekat pada tulang rangka. Ingat, otot teluri makanya dia disebut otot rangka karena dia melekat pada rangka atau tulang. Yang kedua, otot polos. Kalau otot polos ini dia menyusun organ-organ dalam, misalnya dinding usus dan juga pembuluh darah di alat-alat pencernaan. Yang ketiga, khusus otot jantung, dia hanya terdapat di jantung. Kemudian dari bentuk sel, untuk otot teluri itu dia selnya bulat memanjang, ada banyak inti, tapi letaknya di tepi. Sedangkan untuk otot polos itu dia ujung sel meruncing, inti berjumlah 1, tetapi letaknya di tengah. Kemudian untuk otot jantung itu dia bulat memanjang dengan ujung bercabang. Seperti otot luri, ada lurik-luriknya tetapi bercabang. Memiliki banyak inti sel dan letaknya di tengah. Untuk kontrol saraf, otot teluri ini disebut otot sadar atau volunteer karena dipengaruhi oleh sistem saraf sadar. Untuk otot polos ini disebut otot tidak sadar.
Dan otot jantung juga disebut otot tidak sadar atau involunteer. Kemudian untuk reaksinya, otot dulur itu cepat, otot polos lambat, dan otot jantung juga lambat. Yang terakhir, sifat kerjanya untuk otot dulur adalah cepat lelah, otot polos tidak cepat lelah, dan otot jantung tidak cepat lelah. Ibu minta kalian untuk memahami ciri-ciri otot yang tadi ini beserta dengan gambarnya. Lanjut. Sekarang sifat kerja otot itu ada dua macam, antagonis dan sinergis. Antagonis berarti dia berlawanan, sedangkan sinergis itu bekerja sama. Kita lihat satu persatu sekarang. Untuk yang antagonis, nah ini ada namanya ekstensi. Yang pertama yang ibu tunjuk ini namanya ekstensi. Dan kebalikannya, ekstensi adalah fleksi. Contoh seperti ini, perhatikan yang ibu contohkan. Fleksi seperti ini, ekstensi. Fleksi, ekstensi, jadi berkebalikan. Kemudian yang sebelah kanannya ini ada abduksi dan adduksi. Abduksi itu artinya menjauhi sumber tubuh. Abduksi sedangkan kembali adduksi. Lanjut. Ini tadi sudah ya. Fleksi, ekstensi sama. Bisa menggunakan tangan, bisa juga menggunakan kaki. Terus selanjutnya elevasi. Elevasi atau kita menengadah ya. Elevasi kebalikannya depresi. Kemudian ada pronasi, ketika menelungkup tangan namanya pronasi, kebalikannya menengadah adalah supinasi. Terus inversi, berarti kaki memasukkan ke dalam ya. Posisi kaki inversi, kebalikannya ketika kaki menunjukkan keluar namanya eversi. Nah, sedangkan untuk otot sinergis contohnya adalah otot antar tulang rusuk. Ketika mereka bekerja sama untuk bernafas, nah, makanya itu disebut otot sinergis. Selain itu juga otot-otot ketika proses menengadah dan juga menelungkup, itu ototnya mereka saling bekerja sama sehingga disebut otot sinergis. Nah, selanjutnya adalah gangguan pada sistem gerak. Yang pertama ada fraktur atau patah tulang. Patah tulang pun ini kalau dilihat di sini itu macam-macam. Ada yang patah tulang itu patah tetapi tidak sampai robek ya atau close. Sedangkan ada patah tulang itu yang sampai merobek sampai keluar dari daging namanya open. Bisa juga itu tidak hanya patah tetapi hanya retakan saja. Retakan pun macam-macam, ada yang retakan itu memang sudah hancur, tetapi ada juga yang retakan itu hanya kecil saja di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kelainan pada tulang belakang. Ada 3 jenis kelainan pada tulang belakang. Yang pertama namanya kifosis. Kifosis terjadi jika tulang belakang terlalu membungkuk ke belakang. Nah, ini namanya kifosis. Kemudian kebalikannya, jika tulang belakang terlalu ke depan, itu namanya lordosis. Nah, terus yang ketiga, jika tulang belakang itu tidak lurus tetapi dia berbelok ke kanan atau ke kiri, itu namanya skoliosis. Tolong ini diperhatikan, jangan sampai kebolak-balik. Selanjutnya adalah gangguan fisiologis tulang. Yang pertama osteoporosis, itu jelas tulang rapuh. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang sudah tua. Kemudian yang kedua adalah rakitis. Rakitis ini disebabkan karena kekurangan vitamin D sehingga nanti bisa menyebabkan kaki itu berbentuk X atau O. Biasanya rakitis ini menyerang anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah mikrosefalus, artinya ukuran kepala bayi lebih kecil dari ukuran normal. Yang keempat adalah hidrosefalus, kebalikannya yaitu ukuran kepala bayi lebih besar karena terlalu banyak cairan cerebrospinal.
Yang keempat adalah artritis. Maaf yang Bapak hidrosefalus tadi, kemudian gangguan pada sendi, ada istilahnya terkilir atau kesleo. Ini berarti otot tertarik secara tiba-tiba, kemudian dislokasi, sendi bergeser dari posisi awal. Yang ketiga osteoartritis, dan keempat adalah artritis kelainan pada sendi. Nah, berikut ini adalah beberapa gambar. Ini adalah osteoporosis karena kalsiumnya sudah hilang. Kemudian ini untuk kaki yang berbentuk O dan ini kaki berbentuk X. Contoh, berarti ini adalah dia contoh kaki yang berbentuk O. Untuk gangguan pada otot, yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi itu berarti otot terlalu bekerja secara berlebihan. Misalnya ini terdapat pada binaragawan. Kemudian yang kedua adalah atrofi. Atrofi kebalikan dari hipertrofi, karena otot tidak digunakan, lama-lama dia akan mengecil. Yang ketiga adalah distrofi otot. Kemudian ada tetanus. Tetanus ini karena disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Biasanya bakteri ini terdapat pada benda-benda yang berkarat. Yang keempat adalah kram atau kejang otot. Nah, kejang otot ini juga otot dia bekerja atau berkontraksi secara tiba-tiba. Biasanya karena ini olahraga tidak dilakukan pemanasan terlebih dahulu. Atau bisa juga ini karena alergi terhadap dingin. Selanjutnya ada miastenia gravis dan juga hernia. Hernia ini adalah otot perut, otot penyangga perut yang masuk ke saluran reproduksi, sehingga perlu dikembalikan lagi ke posisi semula. Nah, untuk selanjutnya di sini ada exercise. Silakan kalian nanti menuliskan bagian-bagian dari sistem rangka sesuai dengan huruf yang ada pada exercise tersebut. Ini silahkan untuk dikerjakan di kertas, kemudian nanti hasilnya difoto dan dikirimkan ke WA melalui grup kelas IPA di kelasnya masing-masing. Oke, sekian dulu dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat, silakan untuk like dan subscribe. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan tetap sehat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.